Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hira Resti Langan Absari, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan yang saya hormati teman-temanku semua yang berbahagia. Pada hari ini, walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 9 orang. Yang pertama diri saya sendiri, yaitu Afinda Nurjanah. Yang kedua ada Merliana Lisa Pratiwi. Yang ketiga ada Erna Febrianti. Yang keempat ada Indri Nurhidayati. Yang kelima ada Fitria Ayu Setianingsih. Yang keenam ada Mega Purwaning Damai. Yang ketujuh ada Septidiah Ayu Pangesti. Yang kedelapan ada Heni Kusuma Wardani. Dan yang terakhir ada Citra Nusa Afianti. Kami akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis tentang perencanaan bisnis minuman dari kelompok kami, yaitu Vision Drinks, yang nantinya kami bagi menjadi beberapa sub pembahasan. Yang pertama, introducing our brand. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, ada apa sih itu Vision Drinks. Yang keempat, ada visi dan misi. Yang kelima, ada kunci kesuksesan. Yang keenam, ada analisis SWOT. Yang ketujuh, ada strategi pemasaran. Yang kedelapan, ada aspek pemasaran dan pemasaran. Yang kesembilan, ada menghitung tren pertumbuhan penduduk. Yang kesepuluh, ada nilai tren tahunan penduduk pasar Kliwon. Yang kesebelas, ada menghitung perkiraan permintaan efektif. Yang ke-12 ada kajian aspek pasar dan pemasaran. Yang ke-13 ada analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share. Yang ke-14 ada kajian aspek teknis. Yang ke-15 ada kajian aspek manajemen dan organisasi. Yang ke-16 ada kajian aspek keuangan. Dan yang ke-17 terakhir ada kesimpulan dan juga rekomendasi. Yang pertama ada introducing our brand, seperti yang telah ada di gambar presentasi. Itu minuman Vision Drinks dari kelompok kami. Seperti itu. Kedua, ada latar belakang. Indonesia merupakan negara tropis, sehingga jika musim kemarau tiba, maka suhunya akan meningkat secara signifikan, terutama di siang hari. Hal ini membuka kesempatan para pengusaha untuk mempromosikan produk kepada khalayak. Biasanya masyarakat lebih suka membeli minuman seperti es daripada membuatnya sendiri. Oleh karena itu, dimanfaatkanlah usaha minuman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dari pemikiran inilah kami mempunyai ide untuk membuat bisnis minuman. Kami mencoba menciptakan sebuah produk yang menarik dan kekinian yang banyak diminati anak muda. Yang ketiga, ada apa sih itu Vision Drinks? Vision Drinks akan memproduksi minuman yang menarik dan juga kekinian. Vision Drinks adalah produk minuman ringan yang berbahan dasar soda dengan campuran sirup dan juga susu. Vision Drinks menggunakan kemasan yang food grade agar produk tetap aman. Penyimpanan bahan baku screen aja juga menggunakan wadah yang food grade, sehingga terjamin kualitas produk yang akan disimpan. Yang keempat, ada visi dan misi. Visi kami yaitu yang pertama, memperkenalkan brand Vision Drink ke masyarakat. Yang kedua, mengembangkan cabang ke seluruh daerah. Yang ketiga, menjadi selera masyarakat yang berubah mengikuti zaman. Dan misi kami yaitu menyajikan cita rasa Vision Drink yang berubah-ubah sesuai selera masyarakat yang berjalan seiringnya zaman dan waktu. Yang kedua, menyajikan Vision Drink yang inovatif dan berbeda dari pesaing lainnya. Yang ketiga, menyajikan Vision Drinks dengan sentuhan khas. Yang keempat, menyajikan Vision Drinks yang bersih, higienis, segar, dan juga fresh. Yang kelima, melayani dengan ramah, senyum, dan penuh rasa sopan. Kunci
kesuksesan berbisnis Vision Drink. 1. Menggunakan bahan yang berkualitas. 2. Memiliki varian rasa yang berbeda dengan minuman lainnya. 3. Memiliki kemasan yang menarik. 4. Tempat usaha yang strategis. 5. Menjaga kebersihan dan kehigienisan produk. 6. Aktif dalam melakukan promosi online. Analisis SWOT Vision Drink. Strength, kekuatan. 1. Memiliki SDM dengan etos kerja yang baik. 2. Harga produk ekonomis dan higienis. 3. Inovasi rasa yang berbeda dengan produk lainnya. 4. Menjual minuman soda dengan rasa yang nikmat. 5. Lokasi tempat usaha yang mudah terjangkau. 6. Proses pembuatan produk yang mudah. 7. Kualitas produk yang terjamin. 8. Varian rasa produk yang berbeda. Weakness atau kelemahan. 1. Harga bahan baku yang tidak stabil atau relatif mahal. 2. Masih sangat pemula bagi penjual untuk menjalankan usaha. 3. Pemasaran masih belum luas. 4. Modal yang terbatas. 5. Tempat untuk berjualan tidak terlalu besar. Opportunity atau peluang. 1. Tempat yang strategis dalam penjualan. 2. Budaya masyarakat yang konsumtif. 3. Inovasi menu. 4. Pemasaran diperluas. 5. Penambahan tenaga kerja. Threat, ancaman. 1. Banyaknya kompetitor yang bergerak di bidang yang sama. 2. Banyaknya bisnis sejenis. 3. Banyaknya pesaing yang lebih menarik konsumen. 4. Konsumen bosan dengan varian rasa yang terbatas. 5. Kurangnya fasilitas yang memengaruhi kenyamanan konsumen. Strategi pemasaran Vision Drink. 1. Menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, atau Instagram. 2. Inovasi baru dengan membuat varian menu yang berbeda. 3. Peningkatan kualitas pelayanan. Kajian aspek pasar dan pemasaran Vision Drink. Analisis potensi pasar. Peminat bisnis ini adalah mahasiswa dan masyarakat umum dari kalangan usia lebih dari 15 tahun sampai dengan di bawah 50 tahun. Hal ini sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa hampir seluruh penggemar minuman ini pada umumnya kaum milenial atau remaja. Minuman ini memang sangat disukai anak muda akhir-akhir ini, dengan harga yang relatif terjangkau dan dikemas dengan gelas plastik yang ekonomis. Ini memiliki rasa yang menyegarkan. Berikut ini adalah jumlah penduduk di Pasar Kliwon dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Tren pertumbuhan penduduk di Pasar Kliwon. Di Pasar Kliwon sendiri memiliki rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahunnya sebesar 38.133,2 jiwa. Dan pertambahan penduduk di Pasar Kliwon tahun 2021 yaitu sebesar 38.676,2 jiwa. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk di Pasar Kliwon berpotensi positif sehingga mengakibatkan di tahun 2021 hingga 2025 pertumbuhan penduduk Pasar Kliwon akan terus meningkat. Menghitung perkiraan permintaan efektif Vision Drink di Pasar Kliwon. Caranya, total penduduk dibagi jumlah penduduk Kelurahan Pasar Kliwon yaitu sebesar 3.867,6 jiwa. Yang kedua, pangsa pasar atau market share. Caranya, potensi pasar dibagi jumlah pesaing yaitu sebesar 773,52 jiwa. Total pangsa pasar yaitu sebesar 7.735. Jadi, permintaan efektif di Pasar Kliwon yaitu sebesar 386,76 jiwa. Selanjutnya ada kajian aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada aspek persaingan.
Untuk aspek persaingan dibagi menjadi dua, yaitu persaingan langsung dan tidak langsung. Untuk persaingan langsung itu di mana produk yang dijual sejenis dan kompetitor saling berhadapan. Contohnya seperti produk Thai tea, minuman boba, produk kopi, dan sebagainya. Untuk yang persaingan tidak langsung itu produk yang dimiliki berbeda namun bisa menjadi pengganti. Contohnya penjual angkringan terdekat yang menyediakan minuman seperti es teh, es jeruk, atau minuman yang lainnya yang bisa menjadi pengganti dari produk kita. Lanjut di kajian aspek pasar dan pemasaran yang kedua, yaitu analisis market share, di mana di dalamnya ada segmentasi, target, dan positioning. Segmentasi yang dibidik di dalam usaha kami, Vision Drink, sangatlah segmented berdasarkan lokasi atau area, yaitu bisnis minuman sekarang bukan hanya ada di kota besar, tentunya sudah mulai masuk ke kota-kota kecil, sehingga masih banyak peluang yang bisa didapat jika Vision Drink ini kita bangun di tempat umum. Selain segmentasi berdasarkan lokasi, segmentasi Vision Drink yang kita ambil juga berdasarkan perilaku masyarakat yang konsumtif. Selanjutnya ada target. Target pasar dari Vision Drink ini adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang tentunya menyukai minuman berbahan dasar soda. Selanjutnya ada positioning. Positioning yang akan kita bangun adalah ingin menciptakan brand image bagi produk minuman yang direferensikan oleh masyarakat dan mampu bersaing dengan produk minuman sejenis lainnya. Untuk analisis market share yang kedua itu ada bauran pemasaran. Jadi produk yang dimaksud di sini adalah minuman itu sendiri. Jadi produk yang dimaksud adalah Vision Drink dengan konsep minuman yang memberikan kesegaran dengan bahan dasar soda, susu, dan sirup. Untuk menu-menu yang ditawarkan ada Italian Red dengan range harga 10.000, Morange Soda dengan harga 10.000 juga, Mojitos Melon 13.000, Mojitos Orange 13.000, ada Poach Lemon Squash ada dengan harga 10.000, Mocktail Orange Coco Pandan dengan harga 12.000, selanjutnya ada Pink Blast dengan harga 10.000, dan yang terakhir itu ada Mulun dengan harga 10.000. Selanjutnya ada analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share. Yang pertama ada performance. Vision Drink ini memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Yang kedua ada kecepatan dalam melayani dan tentunya memberikan kenyamanan kepada pembeli. Selanjutnya ada conformance to specification atau kesesuaian dengan spesifikasi, di mana produk kami tentunya memiliki kualitas yang sesuai dengan standar pada umumnya. Yang ketiga ada reliability atau reliabilitas dengan keadaan, di mana memberikan pelayanan yang baik saat kesan pertama kepada konsumen. Jadi saat kita bertatap langsung dengan konsumen, kita harus bersikap ramah, sopan, dan tentunya tersenyum. Selanjutnya ada estetik atau estetika, di mana kemasan Vision Drink ini kita desain untuk mampu menarik perhatian dari konsumen. Tentunya juga mampu memberikan pesan kualitas terhadap produk. Yang selanjutnya ada perceived quality atau kesan kualitas, di mana produk ini menggunakan kemasan cup sehingga memberikan kesan fleksibel yang mudah dibawa kemana saja. Selanjutnya ada kajian aspek teknis, di mana di dalamnya ada analisis lokasi bisnis. Untuk pemilihan lokasi sendiri, kita memilih lokasi yang dekat dengan target pasar tentunya, serta memiliki ketersediaan infrastruktur yang memadai, karena ketersediaan infrastruktur juga merupakan strategi yang dapat memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk yang kami tawarkan. Untuk selanjutnya ada analisis luas produk. Jadi untuk membangun usaha ini kita membutuhkan lahan sekitar 8-10 meter persegi, dimana untuk 2-3 meternya atau sekitar 6 meter persegi itu kita gunakan sebagai booth, dan sisanya kita gunakan sebagai tempat parkir sementara bagi konsumen yang ingin membeli atau konsumen yang sedang menunggu produk yang sedang dipesan. Analisis layout pabrik. Kami memberikan konsep terbuka kepada pelanggan.
Intinya, pelanggan membutuhkan tempat yang teduh, kebersihan yang terawat, dan keamanan yang terjamin. Terapan konsep ini menjadi suatu disiplin terhadap pekerja di kawasan outlet kami. Pastinya, pelanggan setia akan selalu kembali ke outlet kami. Yang perlu diperhatikan dalam membangun outlet kami adalah kenyamanan pelanggan. Analisis teknologi. Prosedur sistem informasi dalam menunjang operasional penjualan produk kami antara lain, karyawan kami menawarkan daftar menu yang tersedia di outlet kami kepada pembeli. Setelah pembeli menentukan pesanan, karyawan membuatkan pesanan yang diinginkan pembeli. Setelah pesanan siap, pembeli melakukan transaksi pembayaran kepada karyawan secara cash maupun non-cash. Karyawan bertanggung jawab menjaga kebersihan outlet, serta wajib melaporkan apabila ada peralatan yang telah rusak dan pemilik outlet menerima laporan kerusakan peralatan. Kajian aspek manajemen dan organisasi. A. Analisis penjadwalan proyek. Survei pasar dan menyusun rencana usaha dilakukan pada minggu pertama. Sedangkan survei tempat usaha dan perizinan dilakukan pada minggu kedua. Survei mesin atau peralatan dan pemasangan sarana penunjang dilakukan pada minggu ketiga. Lalu uji coba produksi dan operasional dilakukan pada minggu keempat. Analisis rencana struktur organisasi. Vision Drink menerapkan sistem organisasi garis atau lini, yaitu karyawan bertanggung jawab langsung kepada pemilik atau manajer. Analisis kebutuhan tenaga kerja. Karena usaha kami masih merupakan lingkup kecil, maka kami menggunakan diri kami yang berjumlah 1 orang untuk merangkap menjadi karyawan. Setiap karyawan Vision Drinks dituntut untuk selalu ramah, sopan, rapi, dan mampu bekerja sesuai dengan tugas yang telah dibagi sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada konsumen. Hal lain yang dilakukan karyawan adalah harus mengetahui informasi mengenai ketersediaan produk, harga produk, dan hal lain yang berhubungan dengan produk. C. Analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Proses pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dilakukan dengan pemberian uang makan dan memberikan uang gaji setiap minggunya. Manajer akan mengadakan pelatihan-pelatihan maupun pengajaran untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan karyawan secara langsung di saat proses beroperasinya usaha. Berdasarkan analisis dari aspek manajemen dan sumber daya manusia yang meninjau dari aspek penjadwalan proyek, kebutuhan tenaga kerja, kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, dan rencana struktur organisasi, maka dapat disimpulkan bahwa proyek ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya, kajian aspek keuangan Vision Drink. Analis kebutuhan investasi. Dana yang diperlukan untuk pendirian usaha dikategorikan ke dalam 2 bagian, yaitu dana investasi dan dana modal kerja. Dana yang digunakan merupakan dana sendiri tanpa pinjaman dari pihak lain. Kemudian besarnya dana yang diperlukan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk investasi, beli gerobak 3.500.000, peralatan 3.840.000, perlengkapan 3.526.000. Untuk modal selama 3 bulan, ada biaya bahan baku 10.578.000, biaya gaji 7.500.000, biaya listrik 120.000, biaya promosi 600.000. Kemudian biaya lain-lain ada 180.000, total kebutuhan dana jadi 29.724.000. Selanjutnya, analisis estimasi pendapatan. Sebelum membuat estimasi pendapatan, perlu diketahui jumlah konsumen yang akan berkunjung di Vision Drink. Jumlah konsumen yang datang sebanyak 50 orang. Hasil perhitungan jumlah pengunjung akan mengalami peningkatan. Setelah mengetahui jumlah konsumen, dapat diperkirakan pendapatan penjualan minuman sebesar 346.154, pendapatan per bulan sebesar 9 juta, dan pendapatan per tahun 108 juta. Dan pendapatan selama 5 tahun mengalami peningkatan 10% setiap tahun. Maka
2021 pada tahun 2021 ada 108 juta, 2022 118 juta 800.000, pada tahun 2023 130 juta 680.000, tahun 2024 143 juta 748.000, tahun 2025 158 juta 122.800. Selanjutnya, analisis biaya operasional. Bahan baku Vision Drink akan mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya. Pembelian bahan baku dilakukan per bulan untuk bahan baku yang tahan lama. Sedangkan bahan baku yang tidak tahan lama akan dilakukan pembelian setiap harinya. Besar biaya bahan baku tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut. Yang total seluruhnya dari tahun 2021 sampai tahun 2025 yaitu sebesar 258.318.991. Selanjutnya, analisis biaya non-operasional. Biaya non-operasional ini adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan pengeluaran untuk pengolahan bahan baku. Biaya-biaya non-operasional meliputi biaya pemasaran. Biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh Vision Drink diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 2% setiap tahun. Besar biaya pemasaran dari tahun 2021 sampai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut. Tahun 2021 jumlahnya Rp2.400.000. Tahun 2022 jumlahnya Rp2.640.000. 2023 jumlahnya Rp2.904.000. Tahun 2024 jumlahnya Rp3.194.400. Dan tahun 2025 jumlahnya Rp3.513.840. Selanjutnya, kajian aspek keuangan biaya gaji. Perhitungan biaya gaji pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi biaya yang mungkin terjadi, kemudian diakumulasikan. Dalam penentuan biaya gaji selama 5 tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Diasumsikan bahwa dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya mengalami peningkatan sebesar 10%. Data mengenai biaya gaji karyawan Vision Drink di Kecamatan Pasar Kliwon dapat dilihat dari tabel berikut. Selanjutnya, kajian aspek keuangan biaya lain-lain adalah biaya-biaya yang mungkin akan dikeluarkan perusahaan tetapi bukan termasuk dalam biaya-biaya yang telah disebutkan sebelumnya. Biaya lain-lain yang mungkin terjadi misalnya biaya keamanan, biaya kebersihan, dan biaya untuk kesejahteraan karyawan yang mungkin akan diberikan oleh perusahaan. Besarnya biaya lain-lain dari tahun 2001 sampai 2025 jumlahnya sama, yaitu 720.000. Dan pada biaya depresiasi, penelitian ini memakai metode garis lurus. Aktiva yang mengalami depresiasi adalah peralatan dan perlengkapan Vision Drink, dan setelah 5 tahun ditaksir tidak mempunyai nilai residu. Besarnya biaya depresiasi setiap tahun mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2025 jumlahnya sama, yaitu sebesar 480.000. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis perkiraan laba rugi. Nah, di analisis perkiraan laba rugi ini memuat tentang data penjualan dan biaya operasional serta biaya non operasional yang telah kita tentukan sebelumnya. Jadi di situ nanti dapat kita ketahui apakah usaha Vision Drink ini dapat menghasilkan laba atau justru rugi. Nah, bentuk tabelnya seperti ini. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, di tabel ini memuat tentang penjualan serta biaya-biaya yang sudah kita tentukan sebelumnya dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Nah, saya ambil contoh di tahun 2021 dan tahun 2022 ya. Di penjualan di situ tertulis bahwa di tahun 2021 kita mendapatkan sebesar 108 juta, sementara di tahun 2022 kita mendapatkan penjualan sebesar 18 juta 800.000 rupiah.
Begitupun dengan selanjutnya, sama halnya dengan penjualan, kita tinggal memasukkan saja data-data yang sudah kita tentukan. Seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa usaha Vision Drink ini dapat menghasilkan laba? Caranya adalah penjualan yang sudah kita dapatkan itu dikurangi dengan total biaya. Contohnya, di tahun 2021 tertulis bahwa penjualannya sebesar 108 juta, dikurangi dengan total biaya sebesar 75.960.000 dan didapatkan laba bersih sebanyak 32.040.000. Sama halnya dengan di tahun 2022, penjualannya tertulis kita mendapatkan sebesar 118.800.000 rupiah dan total biayanya sebesar 83.433.600 rupiah. Tinggal diselisihkan saja dan hasilnya dan mendapatkan hasil laba total 35.366.400 rupiah. Begitupun di tahun 2023, 2024, dan tahun 2025 ya. Nah, dapat kita perhatikan dari tahun 2021 hingga tahun 2025 ini, laba bersihnya terus meningkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha Vision Drink ini dapat diperkirakan labanya akan terus meningkat setiap tahunnya. Kira-kira seperti itu. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, masih bagian kajian aspek keuangan tentang analisis rasio kelayakan finansial. Di sini menghitung net present value atau NPV. NPV ini digunakan untuk menghitung selisih antara nilai sekarang pengeluaran dengan nilai sekarang penerimaan. Perhitungan NPV pada penelitian ini, tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh pemilik modal sebesar 25%. 25% ini adalah rate of return. Berdasarkan tabel perhitungan NPV yang bisa Anda lihat, tampak PV of process lebih besar daripada PV of outlays. Dengan demikian, berarti NPV-nya positif. Kelebihan PV of process atau PV of outlays adalah sebesar 309.905.118 rupiah. Maka usaha Vision Drink layak untuk dijalankan. Kesimpulan dari kajian aspek keuangan adalah berdasarkan analisis dari aspek kebutuhan investasi, kebutuhan modal kerja, biaya operasional, struktur permodalan, dan pendapatan, maka dapat disimpulkan bahwa proyek ini layak dijalankan. Kami menyimpulkan presentasi ini yaitu dilihat dari aspek pemasaran, bisnis di bidang minuman sangat potensial. Dengan pasar yang luas, banyak hal yang perlu disiapkan dengan matang. Untuk permodalan bisnis ini membutuhkan modal yang cukup besar, namun juga menjanjikan keuntungan yang sangat menggiurkan. Masalah aspek teknis dan SDM dalam bisnis ini tidak terlalu berpengaruh, namun aspek ini pun telah terpenuhi sehingga studi kelayakan bisnis Vision Drink adalah layak. Kami merekomendasikan sebaiknya lokasi tempat usaha harus strategis, dari berada di lingkungan sekitar kampus, area publik. Juga sebagai seorang pemimpin harus loyal kepada karyawan dan mau menerima masukan dan kritikan dari bawahan. Karena tanpa kerjasama dari karyawan, sebuah usaha tidak mampu berjalan dengan baik, serta kesejahteraan karyawan harus diperhatikan. Sebagai penutup, ini mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Sekian dan terima kasih atas waktu luangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.